Ketemu lagi di podcast Renungan Manis bersama saya Felix dan juga Timothy Athanasios. Kita lagi-lagi. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ngomongin pemuridan Kotim. Nah, ngomongin pemuridan tadi kan memang ada dua ya, murid sama guru nih Kotim nih. Dan ngomongin dalam prosesnya itu ada waktunya. Nah, kan tadi kan kalau ngomongin nggak cukup dari 2 jam, dari 166 jam dalam seminggu. Nah, terus ditambah juga dengan semua suara-suara lain di tengah 160 jam itu, 158 berarti kan Coach Jimmy Mas ya? 168 kurangin 2 jam, 166. Ya di situ banyak banget lah. Kurang lebih banyak banget kan itu jadinya. Nah, kira-kira kalau ngomongin masalah alokasi waktunya, sebenarnya gimana sih sebenarnya yang benar tuh alokasi untuk seorang pembelajar murid dibilang murid itu sebenarnya gimana sih Coach? Apakah itu pertanyaan umum atau gimana? Sebenarnya nggak ada yang nanyain hal itu, tapi itu actually make sense loh, gitu ya. It's actually make sense. Kenapa? Karena gue sebagai college counselor, gitu ya. Gue sama beberapa teman, gitu kan, untuk doing college counseling, itu untuk menolong anak-anak yang mau kuliah ke luar negeri, terutama Amerika. Gitu. Karena Amerika itu sangat sulit untuk mau kuliah ke sana. Kalau misalnya lewat agent, gampang. Gitu ya. Tapi kalau lu mau masuk kuliah di kampus-kampus yang top tier, you have to do it by yourself. Gitu. Dan kalau misalnya mau ke California itu ada UC App, dan kalau misalnya ke yang tempat lain mostly pakai Common App atau Texas App dan sebagainya. Tetapi yang menarik tuh gini, bahwa di dalam aplikasi-aplikasi yang mesti diisi, kan mereka tanya, misalnya apa kegiatan lu selain akademik? Contoh gitu ya, lu mungkin bilang bahwa gue bantuin productionnya Renungan Manis nih, ya kan gitu. Gue bantuin ini, gitu. Salah satu dari kegiatan gue di luar akademik. Dan pertanyaan mereka itu selalu ada yang harus diisi adalah berapa waktu yang lu alokasikan untuk itu setiap minggunya? Setiap minggunya berapa alokasi waktunya? Gitu. Atau mungkin lu bisa pilih ya, like once a month, sebulan sekali gitu. Tapi kalau misalnya lu bilang setiap minggu, berapa jam yang lu lakukan setiap minggunya, alokasi waktu lu? Hal itu kan menjadikan kita berpikir bahwa ternyata kampus-kampus yang top tier di Amerika itu melihat bahwa apa yang lu lakukan, semakin banyak lu lakukan, kita asumsikan you are quite good. Memang tidak ada ukuran yang bisa bilang bahwa kalau semakin kamu sering di gereja, kamu akan semakin rohani, atau kamu semakin bisa mengaplikasikan firman Tuhan dengan baik. Tetapi yang lebih banyak belajar, pasti dia sedikit banyak dia lebih berpengalaman dalam hal itu. Tuh. Karena itu adalah pertanyaan yang sangat menarik. Berapa sih waktu yang harusnya dialokasikan untuk belajar firman atau berkembang atau scaling up dalam kehidupan? Nah, jawabannya adalah for me personally setiap hari. Ya. Setiap saat, setiap hari. Kenapa? Karena gue adalah orang yang mengusung tentang spiritualitas sehari-hari. Gitu ya. Spiritualitas sehari-hari ini muncul ketika zamannya COVID. Gitu. Awalnya sederhana. Ketika COVID itu lalu PSBB, lalu orang-orang nggak tahu hari Minggu masih bisa ibadah apa enggak, gitu kan? Gue tuh 2 hari nggak tidur loh. Gue bener-bener fear gitu ya, masa bahwa gila ini apakah selesai ini gitu kehidupan gue gitu. Tapi gue berpikir gini, oke, kalaupun gue harus mati gitu ya, bahwa gue akan make sure bahwa kehidupan gue ini bermanfaat. Dan gue akan menjumpai Tuhan setiap hari. Walaupun dalam konteks nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata selama COVID itu tuh banyak banget hal ternyata yang bisa dilakukan yang sebelumnya itu tidak dilakukan sebelum COVID. Gitu ya. Dimana gue bisa menjumpai Tuhan itu setiap hari. Dan disitulah dimulai satu perjalanan kerohanian gue, yaitu bahwa untuk menjumpai Tuhan setiap hari. Sehingga gue nggak takut lagi bahwa hari Minggu itu bisa ke gereja apa enggak. Sehingga gue bisa menyadari gitu bahwa Tuhan itu bisa dijumpai di setiap hari. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hidup gue, tetapi salah satunya adalah satu buku yang judulnya Liturgy of the Ordinary, yang tulis adalah Tish Harrison Warren, seorang pendeta episkopal di Amerika, seorang wanita. Dia mengatakan bahwa di dalam Liturgy of the Ordinary, dia mengatakan bahwa Tuhan menjumpai kita di dalam hal-hal paling sederhana dalam hidup kita. Dan itu adalah hal yang daily. Gitu ya. Ketika macet di jalanan dan kita berpikir bahwa aduh nih kapan sih selesainya nih macet gitu. Di situ sebel banget ya gitu. Kita bisa merenungkan gitu. Harusnya
keinginan kita untuk berlalu dari macet harusnya berbanding dengan keinginan kita untuk melihat bahwa Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Gitu kan ya, gitu kan? Atau misalnya ketika pagi-pagi mau naik mobil, mau cari kunci mobil itu hilang, ketika kita udah buru-buru mau ke sekolahan atau ke tempat kerja, dan ketika kita udah cari sana sini dan kita menemukan kunci mobil, dia bilang katanya harusnya ketika kita menemukan kunci yang hilang itu adalah sama bahagianya sebagaimana seorang bapak menemukan anaknya yang hilang, atau seorang gembala yang menemukan dombanya yang hilang. Itu jadi seluruh bagian dari kehidupan kita adalah perenungan, dan tidak ada satupun bagian dari kehidupan kita yang bukan perenungan. Dan bagi gue perenungan itu dimulai setiap hari, and hal itu murah. Kadang-kadang kita tuh terlalu, konsep berpikir kita tuh untuk doing church itu terlalu mahal. Kita doing mission itu terlalu mahal. Even untuk sekolah Alkitab pun terlalu mahal gitu. Jadi segala sesuatunya kita pikir bahwa ini terlalu mahal gitu. Tapi juga mungkin ada pertanyaan, tapi kalau misalnya nggak mahal, pendeta nggak bisa hidup tim gitu kan. Dosen teologi nggak bisa hidup tim gitu kan. Misionaris nggak bisa hidup tim. It's okay gitu ya gitu. Tetapi ini adalah satu hal yang sangat sederhana, dan kita bisa menjumpai Tuhan. Nah, ada satu kisah yang yaitu kisah perjalanan ke Emmaus. Menurut gue itu sangat spiritualitas sehari-hari. Kan kisahnya kalau teman-teman ingat gitu ya, perjalanan ke Emmaus itu adalah bahwa ada dua orang murid jalan menuju ke Emmaus, dan mereka sedang berbicara tentang Yesus, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus tanya, kalian lagi ngomongin apa? Dan mereka bilang bahwa apakah kamu satu-satunya orang yang nggak tahu apa yang terjadi? Gitu. Kita menantikan dia, kita pikir dia yang akan membebaskan kita, tapi sekarang dia sudah disalibkan, udah lewat harinya, dan udah lewat 3 hari. Orang-orang bilang katanya dia bangkit, tapi kita nggak melihat apa-apa, dan sekarang kami mau pulang. Udah selesai, udah kelar, udahlah, nggak ada harapan lagi. Kan? Seringkali dalam hidup kita kan kayak gitu ya. Yesus tuh diperbincangkan loh. Yesus diperbincangkan tapi nggak dikenali. Nah, jangan-jangan dalam setiap pemuritan kita yang mahal tadi, bisa aja Yesus tuh diomongin, tapi Yesus gak dikenali. Wah, itu sedih banget tuh, gitu ya. Makanya dalam misi kita, dalam kita bergereja, dalam kita belajar studi Alkitab dan sebagainya, pastikan Yesus dikenali. Karena kalau misalnya Yesus gak dikenali, and that's going to be a problem. Bedanya gimana kok Tim? Diomongin dan dikenalin nah maksudnya? Gitu ya. Nah, yang paling menarik adalah ketika mereka udah sampai kampung itu, dan Yesus bilang bahwa oke gitu, dia mau melanjutkan perjalanan, lalu mereka bilang apa? Tinggallah bersamaku, tinggal bersama kami karena hari udah mulai gelap. Dan Yesus tinggal di situ, lalu Yesus memecahkan roti, lalu mereka baru menyadari gitu, ini Yesus, gitu kan? Gitu. Seringkali Yesus itu bisa dibahas dari segala macam sisi, ya kan? Apalagi kalau teman-teman yang dengar adalah teolog, gitu kan? Gitu. Itu bisa dibahas dari segala macam sisi. Bahkan Yesus itu kayak kodok, gitu, kayak praktikum biologi zaman dulu, gitu ya, bisa dibedah sana sini, gitu kan? Gitu. Dan setelah itu kodok dibedah sana sini, itu nggak menarik buat siapapun kecuali orang yang otaknya murni akademik, gitu kan, gitu. Dan gue pikir bahwa lebih baik daripada kita membedah Yesus, lebih baik kita izinkan Yesus yang membedah kita. Thomas Merton sebagai seorang biarawan, dia mengatakan gini, kita nggak masalah lo mempertanyakan Allah, kita nggak masalah mempertanyakan Yesus, kita nggak masalah mempertanyakan Alkitab selama kita juga mengizinkan hidup kita dipertanyakan oleh Alkitab. Hidup kita dipertanyakan oleh Yesus, hidup kita dipertanyakan oleh Allah. And it's fair loh. Ketika di Emmaus itu mereka memecahkan roti, yang tersisa kan hari itu cuma orang, roti yang dipecahkan, dan Yesus yang dibicarakan. Ada keintiman, ada perubahan hati, ada pengenalan. Nah, hal-hal itu gue pikir itu jauh lebih penting daripada membicarakan tentang apa Yesus yang Yesus lakukan dan bagaimana si Yesus ini. Gitu. Tapi ada orang-orang dan pada akhirnya mereka hatinya berkobar. Kan mereka katakan gitu. Setelah tadi kita merasakan bahwa hati kita berkobar, gitu kan. Gitu. Gue pikir bahwa ada satu perubahan dalam kehidupan. Ada hati yang berkobar untuk lebih mengasihi Tuhan, sehingga Yesus ini bukan hanya sekedar teori yang diperbincangkan. Kisah Emmaus ini menjadi ada begitu banyak hal gitu ya. Dan mungkin ada satu lagu yang mungkin familiar gitu teman-teman di sini gitu, yang ada lagu yang tinggal sertaku kawan yang kudus gitu. Itu kan Henry Francis Lyte itu yang menciptakan lagu itu. Dia seorang pendeta yang ketika dia lulus
sekolah di Trinity di Dublin. Dia mengambil pelayanan jadi satu pendeta di Irlandia. Orang Irlandia, Henry Francis Light. Sebagaimana orang-orang melayani Tuhan punya keinginan bahwa everything's going to be okay. Di gereja itu dia mengalami yang namanya perpecahan, keributan, gitu kan. Jemaat yang nggak percaya sama dia, jumlah yang berkurang, udah di desa dan kehilangan diberikan musti tidak percaya, gitu kan, gitu. Dan belum lagi karena udara yang dingin dia mengalami radang paru-paru, pneumonia. Dan setelah 24 tahun dia melayani di gereja itu dengan hati yang terluka di sana sini. Akhirnya dokter bilang, lu nggak bisa, kesehatan lu seperti ini. Lebih baik lu cari tempat yang lebih hangat. Lalu dia mengajukan resign, dia beres-beres dan untuk terakhir kalinya dia berkhotbah. Ketika dia lagi beres-beres semua barangnya, tiba-tiba dia menemukan satu khotbahnya dia yang dia khotbahkan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Wow. Nah liriknya itu, tinggal sertaku itu. Abide with me, fast falls the eventide gitu. Atau terjemahan bahasa Indonesia itu kan yang tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus gitu kan gitu. Jadi dia melihat bahwa ini loh, aku udah hampir malam loh. 24 tahun melayani di gereja seperti ini dan ini dengan kelemahan, sakit hati, luka dan sebagainya. Ini loh hidupku. Dan dia melihat bahwa kalau dulu dia membuat tulisan itu dengan satu penghiburan, hari ini dia membaca tulisan itu karena dia yang butuh dihibur. Gitu kan? Dalam dunia pemuritan juga kayak gitu kok. Gue pikir bahwa nggak selamanya kita adalah orang yang kuat, nggak selamanya kita adalah orang yang hatiku terbuka, pikiranku terbuka, gitu kan, gitu. This is my Bible, gitu kan, gitu. It's good, actually it's good, gitu. Tapi nggak selamanya, gitu kan. Ada saat-saat dimana patah hati, kekecewaan, mempertanyakan Tuhan dan sebagainya. Dan dia mengkhotbahkan hal itu. Setelah itu selesai, dia pindah ke Nice, Prancis Selatan. Hangat. Dia masih bisa menikmati sinar matahari, tapi karena pneumonia-nya, radang paru-parunya itu sangat parah, 6 bulan kemudian dia meninggal. Tapi itu menyisakan tulisan itu, dibuat liriknya dan digunakan, untuk lagu. Nggak ada yang kenal Henry Francis Light lagunya, tapi digunakan di gereja Inggris. Tapi yang paling keren adalah menurut gue pribadi, gitu, ketika gue membayangkannya, gue merasa sangat megah ketika tahun 1927 di dalam final Piala FA tahun 1927 lagu Abide With Me itu dinyanyikan. Setelah itu setiap tahun sampai dengan hari ini di setiap final Piala FA pasti dinyanyikan lagu Abide With Me. Wow. Kerohanian itu bukan lagi ada di gereja, tapi kerohanian itu bisa ditemukan di stadion. Kerohanian itu bisa ditemukan bukan lagi di dalam buku yang dibaca, tapi dalam satu nyanyian yang diperdengarkan oleh siapapun yang nyanyi atau band apapun yang menyanyikan lagu itu, dan orang-orang di stadion itu melihat bahwa ini loh yang sebenarnya kami perlukan dalam hidup kita. Hidup kita banyak banget hal-hal yang pahit, hal-hal yang kita gagal setiap hari kok. Itulah sebabnya kita butuh Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa berapa banyak waktu yang perlu dialokasikan setiap hari. Setiap momen. Martin Luther mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang duniawi. Bahkan bagi orang yang hatinya tertuju pada Tuhan, mengganti popok aja adalah pekerjaan rohani. Semua hal tidak bisa dilepaskan dari Tuhan. Karena Tuhan ini yang memiliki dunia ini. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 kan mengatakan bahwa taklukkanlah bumi, gitu kan ya. Dalam pemahaman lama adalah satu bentuk kolonialisme, gitu ya. Colonialism dan cultivation and colonialism, gitu ya. Tetapi gue pikir hari ini kita perlu memberikan arti yang baru, yaitu communication, collaboration, communication, dan itu bisa dilakukan antara kita dengan Tuhan di saat-saat paling sacred dalam kehidupan kita. So every day, either bad or good, hujan di depan ataupun panas di depan, masih bisa temu shelter ataupun kehujanan di jalan, gitu kan, gitu. And God is still good. Yes, makanya artinya tadi pertanyaannya bahwa murid bagaimana dengan waktunya adalah setiap hari. Karena Tuhan dijumpai dalam keseharian. Hal yang sederhana yang kita kerjakan dalam hari-hari. Siap. Kita akan lanjut lagi ngomongin ini di minggu depan. Sampai ketemu lagi di Renungan Manis Podcast. Bye.